Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Dewi Januariska dari Universitas Jambi. Saya adalah mahasiswa PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka asal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya di sini menjelaskan tugas sistem birokrasi Indonesia tentang konsep birokrasi klasik atau gagasan atau pemikiran para tokoh Michel, Max Weber, dan Karl Marx tentang birokrasi. Kerangka pemikiran Max Weber tentang birokrasi dalam gagasan kekuasaan probabilitas bahwa seorang pelaku atau aktor dalam hubungan sosial akan berada pada posisi di mana ia bisa melaksanakan keinginannya sekalipun ada hambatan. Dominasi kekuasaan yang ada dalam sebuah hierarki yaitu probabilitas atau kemungkinan bahwa sebuah perintah akan dipatuhi oleh kelompok orang tertentu. Kewenangan dikatakan ada ketika kepatuhan itu diberikan atas dasar keyakinan terhadap legitimasi atau keabsahan dari perintah itu. Maka kekuasaan dan dominasi yang memiliki legitimasi akan menjadi sebuah kewenangan. Kewenangan tradisional yaitu kekuasaan dan dominasi yang dilegitimasi oleh waktu, yaitu karena ia ada sejak lama atau dengan kata lain karena disucikan oleh tradisi. Kewenangan karismatik yaitu kekuasaan dan dominasi yang dilegitimasi oleh karismatik kepemimpinan pribadi dari sang pemegang kewenangan. Kewenangan legal rasional yaitu kekuasaan yang dinominasi yang dilegitimasikan oleh aturan-aturan formal dan hak dari mereka mendapatkan kewenangan untuk memberikan perintah sesuai aturan-aturan itu. Landasan organisasi tradisional seperti patriarkial atau sebuah monarki, landasan organisasi yang berbentuk gerakan karismatik seperti para penganut agama, legal rasional, landasan dari birokrasi. Michel memiliki pandangan yang sama dengan Mosca yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan suatu kebutuhan suatu negara modern, di mana kelas yang dominan menjaga posisi atau kedudukan mereka. Sedangkan kelas atau pada level menengah adalah kelas yang belum atau tidak terjamin pada saat mencari jaminan atau asuransi kerja. Robert Michel dan Mosca mempunyai implikasi klasifikasi pemerintahannya yang dikotomik. Mosca mengisyaratkan alasan untuk mendudukan birokrasi dalam kelas yang berkuasa di negara modern. Mosca meletakkan konsep birokrasi dari arena argumen politik dan menawarkan suatu kategori pokok untuk ilmu sosiologi yang masih bersifat embrionik. Pendapat Mosca berangkat dari kritikannya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan dalam demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Konsep tentang pemerintahan dan pemanfaatan terhadap pemerintah pola tradisional. Bagi Mosca, imperialitas dari sistem politik adalah kekuasaan, dan oleh itu kemudian menawarkan kategori baru karena berdasarkan realitas tersebut. Kategori yang dimaksud adalah tipe feodal dan tipe birokratis. Tipe feodal adalah bahwa dalam suatu pemerintahan kelas yang memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, peraturan undang-undang, atau militer. Masing anggota dapat menjalankan otoritas secara langsung dan memiliki otoritas terhadap kelas yang dikuasainya. Sedangkan negara birokratis, fungsi-fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan eksklusif dari bagian khusus kelas yang berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut ada satu kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokratis. Posisi tertentu dari kekayaan nasional dialokasikan pada suatu badan yang pejabatnya digaji. Inilah yang disebut dengan birokrasi. Konsep Mosca kemudian dikembangkan oleh Michel, namun tidak perlu diperluas. Tesis Mosca bagi semua organisasi, ia menetapkannya menjadi suatu bentuk yang lebih deterministik. Ia tertarik dengan negara Mosca bahwa pegawai adalah kebutuhan modern. Di dalam pekerjaan, kelas-kelas yang dominan akan menjaga jaminan dalam pekerjaan. Hal ini yang patut digarisbawahi adalah bahasan Michel dan Mosca tentang pegawai negeri sebagai suatu badan pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk keputusan atas demokratisasi konstitusional.
Karena birokrasi adalah organisasi parasit dan eksploitatif. Birokrasi adalah instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelompok sosial lain dalam otoritasnya. Birokrasi berfungsi untuk menjaga privilege dan status quo kelas kapitalis. Di sisi lain, Hegel menyatakan bahwa birokrasi adalah suatu sistem yang diciptakan oleh kelas yang memiliki untuk menipu kelas bawah, untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini, birokrasi menjadi kambing hitam atas segala kesalahan penguasa terhadap rakyat. Seluruh kesalahan penguasa pada akhirnya akan kembali ke birokrasi yang hanya menjadi instrumen. Konsep Marx menunjukkan bahwa keberadaan birokrasi pemerintah memihak pada kekuatan politik yang memerintah, sedangkan Hegel sebaiknya berada di tengah-tengah sebagai mediator yang menghubungkan kedua kepentingan general pemerintah dan partikular kekuatan politik dalam masyarakat. Hegel mengatakan birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam masa-masa tertentu berbeda. Oleh sebab itu, peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara pemerintahan dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Sekian penjelasan dari tugas sistem birokrasi Indonesia tentang konsep birokrasi klasik atau gagasan atau pemikiran para tokoh Pascal Michel, Max Weber, dan Karl Marx tentang birokrasi. Jika ada salah kata dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.